apa yang saya lakukan menurut undang-undang internasional, menurut hukum hak asasi internasional, bukan menista agama. Tapi saya menyatakan apa yang ada di hati saya, kebenaran yang saya... Kembali di channel saya ini, saudara-saudaraku. Akhir-akhir ini saya jarang sekali menonton TV, khususnya menonton warta berita. Kalaupun saya menonton televisi, paling itu cuma menonton sinetron. Yang saya suka sinetron Buku Harian Seorang Istri. Jadi jarang sekali menonton berita. Lalu dengan tidak sengaja saya akhirnya dapat berita juga, nonton berita juga. Dengan tidak sengaja saya dapati bahwa ada yang dicari-cari menjadi DPO, daftar pencarian orang. Saya akhirnya mencari-cari berita itu. Besoknya saya cari lagi di TV One atau Metro, tidak ada yang disiarkan. Siapa ya yang dicari-cari itu menjadi DPO? Saya tidak mengetahuinya. Karena tidak ada lagi beritanya saya dapat di televisi, akhirnya saya mengira apakah orang itu sudah didapat atau bagaimana. Kita dengarkan saja, karena saya sudah dapatkan juga beritanya itu. Saya rangkum di channel ini. Kita dengarkan bersama-sama siapa orang itu yang dicari oleh polisi dan apa yang dilakukannya. Mari kita dengarkan bersama. Seorang YouTuber mencuri perhatian publik karena sensasinya yang dianggap menista agama Islam. YouTuber bernama Joseph Paul Zhang mengaku Nabi ke-26 setelah Nabi Muhammad. Penghinaan itu disampaikan Joseph Paul Zhang dalam sebuah video YouTube miliknya. Adapun video tersebut berdurasi sangat panjang, yakni 3 jam lebih. Tak hanya itu, mengaku Nabi ke-26, Joseph Paul, yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Yang bisa laporin gua penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26. Joseph bahkan berjanji memberikan uang 1 juta rupiah kepada siapa saja yang bisa melaporkannya ke polisi. Kalau Anda bisa laporan atas penistaan agama, gua kasih loh 1 laporan 1 juta rupiah. Maksimum 5 laporan supaya jangan bilang gua ngibulkan, jadikan 5 juta. Di wilayah Polres berbeda, tutur Joseph dalam video tersebut, Sabtu tanggal 17 April tahun 2021. Bahkan, Joseph juga melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Allah sedang dikunci di Ka'bah hingga menyinggung ibadah puasa. Video penistaan agama ini terlihat dalam unggahan akun YouTube Joseph Paul Zhang dengan judul Puasa Lalim Islam yang disiarkan langsung pada Sabtu tanggal 17 April tahun 2021. Saudara, YouTuber Joseph Paul Zhang resmi jadi tersangka atas 2 dugaan pelanggaran, penodaan agama dan ujaran kebencian. Polisi memburu tersangka dengan menggandeng Interpol. Joseph Paul Zhang ditetapkan jadi tersangka penodaan atau penistaan agama di Bareskrim Polri. Tersangka bernama asli Cindy Paul Suryo Mulyono dijerat 2 pasal sekaligus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Untuk menangkap Joseph Paul Zhang, kepolisian bekerja sama Interpol dan berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar RI di Jerman. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO atas nama JPZ kemarin sore tanggal 19 April 2020 yang akan segera dikirim ke Interpol sebagai dasar Interpol untuk segera mengeluarkan red notice. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan 2 pasal sekaligus terhadap tersangka, yaitu pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara.
Pengakuan tersangka Joseph Paul Zhang telah beralih ke warganegaraan dibantah pihak Kementerian Hukum dan HAM. Tidak ada data permohonan kehilangan kewarganegaraan atas nama yang bersangkutan, Joseph Paul Zhang atau Cindy Paul Suryo Mulyono, kata Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, seperti dikutip detik.com. Joseph Paul Zhang dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah video tersangka viral di media sosial. Dan hari ini resmi kita laporkan ke SPKT Polda Metro Jaya dalam dugaan pasal penistaan agama, penghinaan, dan ujaran kebencian terhadap ras, suku, golongan, dan antarumat beragama. Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengecam pernyataan tersangka di media sosial karena memecah belah persatuan di tanah air. Helmi Faisal Saini mendesak aparat segera memproses tersangka dan mengimbau masyarakat tidak terprovokasi. Cenderung akan memecah belah umat, memecah belah kebersatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, meminta kepada aparat keamanan, pada kepolisian, untuk segera menindak tegas, mengusut secara tuntas pelaku tersebut sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dan yang ketiga, meminta dan berharap kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi, tidak terpancing dengan upaya adu domba dan pecah belah melalui berbagai macam provokasi-provokasi tersebut. Demikian. Tersangka kasus penodaan agama Joseph Paul Zhang diketahui pernah tinggal di Salatiga, Jawa Tengah. Data Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mendeteksi perlintasan tersangka terakhir menuju Hong Kong pada tahun 2018 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara YouTuber yang mengaku sebagai Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, diyakini pihak polisian saat ini berada di Jerman. Lalu bagaimana Kedutaan Besar Jerman merespons kasus yang menyeret Joseph? Untuk membahasnya sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Ugroseno, langsung dari Berlin, Jerman. Selamat malam, selamat siang ya waktu Jerman, Pak Dubes, Pak Arif Hafaz Ugroseno, dengan Aiman Kompas TV Jakarta. Oke, tampaknya kita masih mengalami kesulitan untuk terkait dengan audio. Sudah bisa mendengar saya jelas, Pak Dubes? Saya akan coba untuk menghubungi kembali. Ini tampaknya masih ada permasalahan di audio dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Ugroseno. Selamat malam, Pak Dubes. Selamat siang waktu Jerman, Pak Arif. Dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Ya, Mas. Iya. Pak Dubes, saya ingin bertanya dulu, terkait dengan keberadaan tersangka ya, saat ini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Joseph Paul Zhang, atau polisi mengatakan sebagai inisial JPZ. Apakah berada di Jerman? Nah, itu kita nggak tahu terus terang. Jadi infonya kan ada di Bremen, lalu kita cek dan ternyata tidak di sana. Lalu ada info katanya di Turingen, kita cek juga. Kemudian yang katanya mengaku sudah ini lagi ya, dan itu kita. Jadi begini Mas Eman, kalau aturan... Suaranya kurang jelas, mungkin bisa didekatkan lagi Pak Dubes ke dekat. Iya, suaranya masih kurang jelas Pak Dubes. Halo? Iya, mungkin mikrofonnya harus lebih dekat sedikit ke mulut mungkin supaya bisa lebih jelas. Halo? Iya. Iya, oke baik, silakan Pak Dubes. Ya, memang. Jadi kalau iya, tampaknya terputus, saudara. Ada hubungan telekomunikasi kami dengan Dubes Indonesia di Jerman, Arif Hafaz Ugroseno, yang saat ini tengah juga terkait dengan atas kepolisian di sana, yang kemudian bekerja sama dengan Interpol untuk memburu Joseph Paul Zhang, yang dikatakan sebelumnya berada di Jerman. Namun baru saja tadi Dubes mengatakan bahwa soal keberadaan tentu masih harus diburu, belum ada kepastian apakah di Jerman atau tidak.
tentu ini menjadi sebuah tugas dari pihak penegak hukum, aparat kepolisian yang kemudian dibantu dengan Interpol dan juga atas kepolisian di Jerman sana untuk kemudian melakukan penelusuran terhadap Joseph Paul Zhang terkait dengan keberadaannya. Oke, sementara saya ke pakar hukum pidana, maksud saya ke pengajar hukum, Bung Asep Iwan. Bung Asep, Kang Asep, apa kabar? Ya. Sehat selalu? Alhamdulillah, sehat selalu. Assalamualaikum, Mas Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep. Habis buka puasa langsung kemudian bergabung bersama saya di Sapa Indonesia Malam. Kang Asep, saya bertanya, apakah kemudian yang disampaikan oleh Joseph Paul Zhang, saya yakin bahwa Kang Asep sudah melihat walaupun tidak penuh mungkin, apakah bisa dikategorikan sebagai pasal penodaan agama? Bagaimana sisi hukum? Ya, pasal penodaan agama itu diatur dalam pasal 156 dan 156A. Isinya perasaan atau perbuatan, ya, perasaan perbuatan dalamnya ada menimbulkan, ya, kebencian, permusuhan, ya, terhadap agama. Artinya apa? Ketika kata-kata yang diucapkan oleh Kang Paul dibalik ya, Paul Kang ini, ya, isinya mengaku nabi, isinya telah ada bahasa-bahasa menyangkut puasa, ajaran-ajaran dalam agama Islam terutama, itu kan menimbulkan kebencian, menimbulkan penodaan terhadap agama. Nah, itu diatur di 156 atau 156A, ya. Jadi barang siapapun sekali lagi, ya, isinya menimbulkan perasaan atau perbuatan ada kebencian, ada permusuhan, ya, itu terkena pasal penodaan agama dan ada juga undang-undang ITE. Ya. Saya tertarik dengan pernyataan dari Kang Asep, menimbulkan perasaan. Itu maksudnya apa? Ya, orang yang merasa agama tertentu disinggung dengan bahasa-bahasa yang isinya melawan ajaran agama tertentu, dan agama itu diakui, misalkan khususnya Islam, jelas diakui keberadaannya dan sah di Republik ini, dan isinya dalam tanda petik diobok-obok, ya itu kan perasaan orang Islam akan tersinggung, menimbulkan kecemburuan, menimbulkan kebencian. Iya. Bagaimana nanti misalnya kita bicara soal ke depan, proses persidangan, bagaimana membuktikan perasaan itu? Apakah diungkapkan dengan cerminan misalnya mayoritas yang kemudian melakukan protes? Bukti apa yang kemudian yang bisa dilakukan bahwa iya betul ini adalah penodaan agama? Ya, alat bukti itu ada 183, 184 maupun pasal 5 daripada Undang-Undang ITE-nya. Jadi jejak digital itu akan menjadikan alat bukti. Jadi pernyataan-pernyataan yang diungkapkan di dalam jejak digital itu akan terungkap nanti di persidangan. Itu kan bisa di-print, bisa dinilai oleh para ahli IT. Jadi ketika kalimat-kalimat itu menyinggung, tanda petik ya, menimbulkan kebencian terhadap agama tertentu, nah itu masuk. Unsurnya itu kan hanya perasaan atau perbuatan 156A itu. Jadi dalam kasus penodaan agama, ini bergantung pada saksi-saksi ahli. Ahli ya, disebut bukan saksi ahli, ahli. Tidak ahli, alat bukti itu kan bisa surat, ya, bisa keterangan saksi, bisa keterangan ahli, bisa petunjuk maupun keterangan terdakwa itu sendiri. Tapi yakin terdakwa akan mungkir. Kan sekarang juga dia menyatakan mungkir. Apalagi dia menyatakan udah pindah kewarganegaraan. Tapi itu soal lain kita bahas. Atas. Oke. Ini menarik. Jadi nanti ketika kemudian didatangkan ke Indonesia, lalu kemudian dinyatakan oleh kepolisian, kejaksaan, penuntutan bahwa yang bersangkutan telah didakwa melakukan penodaan agama, maka dibuktikan sebelumnya dan nanti di persidangan dengan ahli-ahli yang menguatkan apa yang kemudian menjadi pijakan penegak hukum. Betul. Jadi nanti kan apakah pernyataan-pernyataan di Kang Paul ini ya, apakah menimbulkan penodaan agama atau tidak? Itu aja pertanyaan sederhana. Ketika dia berbicara di media sosial atau di kelompok tertentu, dia menyatakan terhadap agama tertentu, nah apakah kalimat-kalimat yang diungkapkan itu ya menyinggung agama tertentu atau tidak? Kalau itu menyinggung agama tertentu, itu adalah penodaan. Nanti dibuktikan dengan jejak digital, ya, ahli IT, ahli pidana, dan para ahli-ahli lainnya yang mengetahui pembicaraan dia. Atau juga mungkin ada saksi yang menyaksikan dia ketika mengatakan itu di ruangan tersebut. Jadi nanti ahli yang kemudian didatangkan adalah, bayangan saya nih ya, ahli bahasa, ahli agama, atau ada ahli yang lain juga? Ya betul. Yang pertama pasti ahli bahasa. Yang kedua paling ahli IT. Betulkah itu ucapannya Kang Paul? Betulkah isinya? Nah, istilah ahli bahasa akan menilai apakah isinya tadi mengandung kebencian, ya. Nah, kalau ahli IT, betulkah di ucapannya itu? Tapi kalau ahli itu sudah gampang, dia betul dia menyatakan itu kan. Dan ahli agama juga, nanti ada
ada ahli agama, ulama misalnya. Ya, nah, ada ulama akan mengatakan agama yang disinggung itu, yaitu menodai karena agama, misalkan contohnya ya, di agama Islam itu ya yang terakhir ya Nabi adalah Nabi Muhammad, setelah itu nggak ada nabi-nabi lain kecuali di Sunda ada Nabi Wir. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian yang bersangkutan ketika memang benar, kan ini masih nanti saya akan konfirmasi kepada Pak Dubes. Ya. Yang bersangkutan mengaku dalam videonya ia bukan lagi berkebangsaan Indonesia, tapi berkebangsaan Jerman. Dia tidak menyebutkan negara mana, tapi bahwa dia menyebutkan bahwa saya bukan lagi warga negara Indonesia, tapi saya sudah pindah ke warga negaraan sehingga hukum yang bisa ditegakkan kepada saya adalah hukum Eropa. Bagaimana kemudian dengan hal tersebut? Jangan jawab dulu, saya akan kembali bersama Pak Dubes. Nanti saya akan kembali juga bersama dengan Kang Asep Iwan untuk membahas soal ini. Saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Itu yang menjadi DPO yaitu Bapak Pendeta Joseph Paul Zhang ternyata. Dan saya beruntung akhirnya dapat berita itu di YouTube. Beruntung Kompas TV ada YouTube-nya, kemudian TV One juga ada YouTube-nya. Jadi itu yang saya rangkum di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.